Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Rolando Caniago, BP 180105 kelas 3 CDC akan menjelaskan tentang radio akses, kanal-kanalnya dan parameter jaringan 2G, 3G, dan 4G. Yang pertama itu Radio Access Network atau RAN. Radio Access Network adalah sebuah jaringan akses radio yang merupakan bagian dari ponsel telekomunikasi. Untuk menerapkan teknologi akses radio secara konseptual, itu berada di antara perangkat seperti ponsel, komputer, atau mesin yang dikendalikan dari jarak jauh dan menyediakan koneksi dengan jaringan intinya. Tergantung pada standarnya, ponsel dan perangkat lain yang terhubung dengan kabel dikenal sebagai peralatan pengguna atau UI, perangkat terminal, stasiun bergerak, dan sebagainya. Fungsionalitas RAN biasanya disediakan oleh chip silikon yang berada di jaringan inti dan juga peralatan pengguna. Radio Access Network terdiri dari beberapa komponen utama yang ditempatkan yang pertama itu pada BTS. Di sini memungkinkan tersedianya layanan komunikasi antara mobile user equipment dan mobile network dengan menggunakan air interface. Yang kedua itu ada BSC. Fungsi utama dari BSC yaitu untuk berkomunikasi dan mengendalikan beberapa BTS melalui ABIS atau lab interface. Selain itu, BSC juga mengendalikan handover yang terjadi akibat pergerakan mobile device antara cell site dan berkomunikasi dengan mobile core. BSC pada 2G dapat mengontrol sebanyak 50 BTS, sementara BSC pada 3G hanya dapat mengontrol 200 lebih dan dapat mencapai 800 base station per BSC atau RNC pada jaringan 2,5G atau 3G. Selanjutnya itu ada mobile core. Mobile core dapat berupa PDSN atau GGSN atau SGSN yang bertindak sebagai gateway untuk jaringan data paket eksternalnya. Berikut ini adalah contoh dari jaringan akses radio. Yang pertama itu ada GERAN, jaringan akses radio GSM. Yang kedua ada GERAN yaitu GERAN. Pada dasarnya sama dengan GERAN tetapi menentukan penyertaan layanan radio paket 8G. Yang ketiga ada UTRAN yaitu jaringan akses radio UMTS. Yang terakhir yaitu ada IUTRAN, merupakan jaringan akses radio berkecepatan tinggi, long term evolution atau LTE dan latensi rendah. Selanjutnya itu ada macam-macam kanal pada radio access network. Yang pertama itu ada kanal kontrol. Kanal kontrol berfungsi untuk mengatur pesan atau pengontrolan saat melakukan telepon atau SMS. Kanal kontrol terbagi atas 3. Yang pertama itu ada broadcast. Di dalam broadcast ada beberapa kanal yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada FCCH, yaitu Frequency Correction Channel. FCCH berfungsi untuk memberitahu BCCH carrier dan agar dapat melakukan sinkronisasi arah downlink. Yang kedua ada SCH, sinkronisasi channel. Fungsi SCH yaitu untuk mensinkronisasi TDMA frame atau slot, mengirim BSIC atau identifikasi BTS. Yang ketiga ada BCCH, yaitu Broadcast Control Channel, yaitu untuk mengirim parameter CGI, LAI, dan sebagainya. Yang kedua itu ada Common Control Channel, CCCH. Dalamnya terdapat beberapa kanal. Yang pertama itu ada PCH atau Pegging Channel. Fungsi dari PCH ini untuk mengatur panggilan atau SMS dan memberitahu jika ada panggilan telepon. Seperti saat ada panggilan, MSC akan mengirim pesan ke BSC. Kemudian dari BSC akan meneruskan pesan tersebut ke BTS dalam jangkup area tertentu, dan BTS tersebut akan melakukan broadcast melalui pegging channel sampai ada respon dari headset atau user. Yang kedua ada RACH atau Random Access Channel. Fungsi RACH yaitu merespon pegging atau terminating atau pada saat ada panggilan. Kemudian membuat panggilan dan memperbarui lokasi dan seterusnya. Yang ketiga ada AGCH, Access Grand Channel, berfungsi untuk mengalokasikan dari SDCCH. Kemudian ada yang ketiga itu Dedicated Control Channel atau DCCH. Di dalam DCCH ini terbagi atas beberapa kanal. Yang pertama itu ada SDCCH, Standalone Dedicated
control channel. Fungsi SDCCH yaitu untuk mengalokasikan traffic channel, mengirim pesan teks saat idle. Yang kedua ada FACCH yaitu Fast Associated Control Channel, yaitu berfungsi untuk handover dan sebagainya. Yang ketiga ada SACCH Slow Associated Control Channel. SACCH berfungsi untuk mengirim CGI, LIE, text message saat sibuk kekuatan signal sektor BTS lainnya atau neckbore. Kemudian signaling control tersebut di atas disetting sesuai kebutuhan. Semakin tinggi traffic, maka semakin besar jumlah signaling control yang dibuat dalam satu cycle atau sequence hyperframe. Yang kedua yaitu ada kanal traffic. Kanal traffic terbagi atas tiga bagian, yaitu pertama ada traffic channel atau TCH. Fungsi TCH ini untuk membawa suara atau data untuk layanan komunikasi. Terdapat dua tipe TCH yaitu full rate dan half rate. TCH dapat ditempatkan pada time slot manapun kecuali untuk time slot pertama pada carrier pertama. Yang kedua ada full rate. TCH full rate menangani encoding voice atau data. Informasi TCH kemudian dikirim pada bit rate dengan kecepatan 13 KB per second. Yang ketiga ada half rate. Dengan kanal half rate, maka MS hanya akan memakai setiap detik time slot. Setiap MS yang lainnya adalah idle. Maka kedua MS akan bisa menggunakan kanal fisik yang sama dengan kecepatan bitrate-nya mencapai 6,5 KB per second. Selanjutnya itu parameter-parameter yang digunakan pada jaringan 2G, 3G, dan 4G. Untuk yang pertama ini adalah parameter untuk jaringan 2G. Dalam melakukan drive test khususnya pada jaringan GSM atau 2G, terdapat beberapa parameter yang bisa didapatkan. Di antaranya yang pertama yaitu LAC atau Location Area Code. LAC adalah kode yang mengidentifikasikan area lokasi dalam jaringan BTS. Setiap luas lokasi akan dilayani oleh VLR dan setiap lokasi memiliki LAC yang berbeda. Yang kedua ada Cell ID. Cell ID merupakan kode unik yang dimiliki oleh setiap sektor pada sebuah BTS. Yang ketiga ada MNC atau Mobile Network Code. MNC adalah kode yang mengidentifikasikan sebuah jaringan yang sedang terhubung dengan mobile station. Selanjutnya ada MCC, Mobile Country Code. MCC adalah kode yang mengidentifikasikan negara dari sebuah jaringan yang sedang terhubung dengan mobile station. Yang kelima ada RX Level. RX Level merupakan kuad sinyal yang diterima dari BTS ke MS. Kuad sinyal ini memiliki satuan dBm, di mana semakin besar kuad sinyal maka kemungkinan besar semakin baik pula kualitas panggilan yang akan diterima. Yang keenam ada Requal. Requal merupakan kualitas dari sinyal di dalam suatu jaringan. Nilai Requal berada di angka 0 hingga 7. Apabila semakin besar nilai Requal-nya, maka semakin buruk kualitas sinyal pada jaringan tersebut. Yang ketujuh yaitu ada C atau I. CI adalah perbandingan antara nilai kuad sinyal dengan nilai noise pada jaringan 2G atau GSM. CI berfungsi untuk mengidentifikasikan kualitas dari sebuah jaringan. Selanjutnya untuk parameter jaringan 3G. Dalam melakukan DT khususnya pada jaringan WCDMA atau 3G terdapat beberapa parameter yang diantaranya yang pertama ada Cell ID, merupakan kode yang mengidentifikasikan area atau lokasi jaringan dari sebuah node B. Yang kedua ada URVCN atau Universal Absolute Radio Frequency Channel Number. URVCN adalah kanal yang mewakili carrier dari UMTS yang memiliki lebar 5 MHz. URVCN dapat dijadikan referensi untuk mengetahui frekuensi yang digunakan oleh jaringan WCDMA tersebut dengan membagi nilai URVN dengan angka 5. Karena biasanya URVCN sama dengan nilai frekuensi satuannya MHz kan dikali 5. Yang ketiga ada SC yaitu Scrambling Code. SC adalah kode angka untuk setiap sektor pada node B. Untuk parameter yang keempat yaitu RSCP, Receive Signal Code Power. RSCP adalah kuad sinyal dari sebuah jaringan 3G atau WCDMA.
RSCP sama seperti level di jaringan 2G atau GSM. Yang kelima itu ada ECNO, yaitu energi carrier per noise atau SNR, signal to noise ratio. EC atau NO adalah perbandingan antara nilai kuat sinyal dengan nilai noise pada jaringan 3G atau WCDMA. EC atau NO bisa dikatakan juga sebagai SNR yang fungsinya sama seperti CI pada jaringan 2G atau GSM. Untuk parameter jaringan 4G, dalam melakukan drive test khususnya pada jaringan LTE atau 4G, terdapat beberapa parameter yang didapatkan. Yang pertama itu SINR, yaitu Signal to Interference Noise Ratio. SINR adalah perbandingan antara nilai sinyal yang dipancarkan dengan interferensi atau noise yang ikut tercampur. 2. CQI, yaitu Signal Quality Index. CQI merupakan kualitas dari sebuah channel downlink di mana channel tersebut dalam keadaan dedicated atau sedang digunakan. Contohnya pada saat user LTE yang melakukan download video, maka akan muncul nilai dari CQI tersebut. Yang ketiga ada PCI atau Physical Cell ID. PCI adalah kode dari setiap sel pada jaringan LTE. Kode PCI ini tentu harus unik dan setiap sel pada sebuah inode B, dan juga untuk inode B yang berdekatan tidak diperbolehkan memiliki PCI yang sama untuk menghindari handover failure. Yang keempat ada BLER atau block error rate. BLER adalah rasio perbandingan antara error block dengan total block pada transmisi jaringan LTE. BLER berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu modulasi sinyal pada jaringan LTE. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai radio access network, kanal-kanalnya, dan beserta parameter jaringan 2G, 3G, dan 4G. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.